Cara mengenali tanda seseorang berbohong. Manusia tidak bisa menahannya. Penipuan dan kebohongan adalah perilaku umum pada manusia, dan kita akan memiliki kemampuan untuk berbohong. Seseorang akan berbohong untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah berbohong sebelumnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang Amerika mengatakan 1 atau 2 kebohongan setiap hari. Kenyataan sebenarnya adalah bahwa kebanyakan orang kemungkinan besar akan berbohong dari waktu ke waktu. Berbohong bisa sulit dideteksi. Satu studi menemukan bahwa orang hanya bisa secara akurat menggambarkan berbaring di laboratorium 54% dari waktu. Hal ini tidak mengesankan ketika salah satu faktor dalam tingkat deteksi 50% murni kebetulan saja. Memang, perbedaan perilaku antara individu yang berbohong dan jujur menantang untuk diukur dan didiskriminasi. Para peneliti telah mencoba menemukan cara baru untuk mendeteksi kebohongan. Meskipun tidak ada solusi sederhana atau tanda yang mudah menunjukkan bahwa seseorang tidak jujur, para peneliti dan ahli telah menemukan beberapa indikator kebohongan yang bermanfaat. Tidak ada tanda-tanda kebohongan itu sendiri, melainkan tanda-tanda terlalu banyak berpikir ketika sebuah jawaban seharusnya tidak memerlukan pemikiran atau emosi yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Faktanya, Dr. Leanne Ten Brinke, seorang psikolog forensik di University of California, Berkeley, mengemukakan bahwa insting kita untuk menilai pembohong cukup kuat. Tanda-tanda orang yang berbohong. Komponen penting dalam mengidentifikasi kebohongan adalah menetapkan garis dasar tentang bagaimana seseorang bertindak saat jujur. Contohnya termasuk menonton bagaimana orang tersebut menanggapi pertanyaan dasar dengan jawaban langsung seperti, "Siapa nama Anda?" dan "Dari mana Anda berasal?" Perhatikan mata mereka, perhatikan kemana mereka pergi. Perhatikan bagaimana suaranya terdengar dan lihat bahasa tubuhnya. Setelah Anda menetapkan dasar, dan ingin menemukan kebohongan, cari perubahan perilaku. Menemukan yang menyelinap bisa jadi sulit. Tes poligraf, yang disebut pendeteksi kebohongan, biasanya didasarkan pada pendeteksian reaksi otonom dan dianggap tidak dapat diandalkan. Itu sebabnya psikolog telah membuat katalog petunjuk penipuan seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh dan linguistik, untuk membantu menangkap ketidakjujuran. Penting untuk dipahami bahwa tanda-tanda ini tidak mudah salah. Terkadang jika seseorang gugup, suaranya mungkin pecah, tetapi itu tidak berarti mereka berbohong. Atau jika seseorang merasa tidak nyaman di kursinya, mereka mungkin akan gelisah. Ingatlah hal ini. Isyarat wajah dari mata. Anda mungkin pernah mendengar taktik ini sebelumnya. Seseorang yang berbohong mungkin menatap atau memalingkan muka pada saat yang genting. Orang terkadang memalingkan muka saat berbohong. Isyarat ini dapat menunjukkan bahwa mereka menggerakkan mata mereka untuk mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Tapi menatap juga sama pentingnya dengan isyarat berbohong. Studi yang sama yang disebutkan sebelumnya, dilakukan oleh University of Michigan pada tahun 2015, juga menemukan bahwa orang yang berbohong lebih cenderung menatap orang lain daripada mereka yang jujur. Faktanya, 70% dari klip menunjukkan orang berbohong dan menatap langsung ke orang yang mereka bohongi. Sekali lagi, baseline adalah komponen penting ketika memutuskan apa isyarat berbohong orang lain. Setelah Anda memiliki baseline, memilih apakah orang tersebut berbohong atau tidak akan menjadi lebih mudah. Ini juga membantu untuk menghindari terlalu banyak membaca tingkah laku seseorang. Isyarat wajah dari mulut. Salah satu isyarat berbohong karena kelalaian termasuk memutar kembali bibir ke titik di mana bibir itu menghilang. Ini bisa menunjukkan bahwa orang tersebut menahan fakta atau emosi. Penelitian juga menemukan bahwa orang yang berbohong cenderung mengerucutkan bibir saat ditanyai pertanyaan sensitif. Mengerucutkan bibir juga bisa menunjukkan bahwa seseorang sedang tidak ingin terlibat dalam percakapan. Ini adalah refleks naluriah.
artinya seseorang tidak ingin berbicara. Seseorang mungkin juga memperhatikan pembohong secara otomatis meletakkan tangan mereka di mulut dan bibir. Saat Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, secara naluriah Anda ingin menutupi sumber kebohongan mulut Anda, sehingga tidak ada yang bisa melihat Anda berbohong. Tapi itu terlalu jelas, jadi orang menyamarkannya dengan menggaruk hidung mereka karena melakukan pekerjaan yang sama, tetapi memberikan tangan Anda alibi untuk menutupi mulut Anda. Isyarat wajah dari corak. Pernahkah Anda memperhatikan saat seseorang menjadi sangat pucat ketika mulai berbicara? Pepatah putih seperti hantu bisa menjadi tanda ketidakjujuran, di mana darah mulai mengalir keluar dari wajah. Seseorang mungkin juga memperhatikan pembohong secara otomatis meletakkan tangan mereka di mulut dan bibir. Isyarat wajah dari berkeringat. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, sistem saraf otonom menjadi terpicu saat seseorang berbohong. Ini bisa menyebabkan pembohong berkeringat di area T wajah, dahi, bibir atas, sekitar mulut, dan dagu. Atau mengalami kekeringan di mulut dan mata di mana orang tersebut mendapati diri mereka menyipitkan mata atau berkedip secara berlebihan, menggigit atau menjilat bibir, dan menelan dengan susah payah. Isyarat wajah dari suara. Saat orang gugup, otot-otot yang terletak di dalam dan sekitar pita suara menegang, yang merupakan respons stres naluriah. Hal ini dapat menyebabkan suara terdengar bernada tinggi. Anda mungkin juga memperhatikan derit dan retakan pada suara pembohong. Oleh karena itu, berdeham merupakan tanda untuk mengatasi rasa tidak nyaman pada otot yang menegang, yang bisa menandakan ketidakjujuran. Juga, Anda mungkin melihat perubahan volume yang tiba-tiba. Orang yang berbohong cenderung meninggikan suaranya. Terkadang pembohong akan menjadi lebih keras saat yang lain bersikap defensif. Isyarat wajah dari isi. Perhatikan apa yang mereka katakan. Frasa seperti, jujur, atau saya ingin jujur dengan Anda, atau inilah kebenarannya, semuanya bisa menjadi tanda bahwa pembohong berusaha terlalu keras untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Bahkan menggunakan kata-kata penyangga seperti suka dan paham bisa mengindikasikan kebohongan. Penelitian yang sama dari University of Michigan menemukan bahwa berbicara dengan lebih banyak vokal bisa berarti penipuan. Orang cenderung menggunakan kata-kata ini lebih banyak ketika mereka mencoba mengulur waktu untuk mencari tahu apa yang harus dikatakan selanjutnya. Juga, ketika seseorang terus-menerus memberikan terlalu banyak informasi dan informasi yang tidak diminta dengan detail yang berlebihan, ada kemungkinan besar mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Pembohong cenderung banyak bicara, berharap membuat orang lain mempercayai mereka dengan keterbukaan dan keramahan mereka. Terakhir, manusia tidaklah sempurna, dan kebanyakan dari kita bukanlah pembohong sejak lahir. Jadi, terkadang, kita mengungkapkan kebenaran tanpa berpikir. Cobalah perhatikan orang tersebut menginterupsi diri mereka sendiri saat berbicara, dengan cepat menutupi fakta dengan kebohongan. Isyarat tubuh dari tangan. Pembohong cenderung menggunakan gerakan tangan yang berlebihan setelah mereka berbicara, bukan selama atau sebelum percakapan. Pikiran pembohong bekerja keras dan melakukan terlalu banyak hal untuk membuat narasi, menganalisis reaksi Anda apakah Anda mempercayainya atau tidak, dan kemudian menambahkannya ke dalam cerita sesuai dengan itu. Para peneliti menemukan bahwa orang yang berbohong lebih cenderung memberi isyarat menggunakan kedua tangan mereka daripada mereka yang mengatakan yang sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa orang memberi isyarat dengan kedua tangan di 40% video kebohongan, dibandingkan dengan 25% di klip jujur. Ketika orang berbohong, mereka cenderung menghadapkan telapak tangan menjauhi Anda. Itu adalah sinyal bawah sadar yang menunjukkan bahwa mereka menahan informasi, emosi, atau bahkan berbohong. Perhatikan apakah tangan mereka bergerak ke dalam saku mereka, atau mereka menggesernya di bawah meja, di mana saja di luar pandangan Anda.
Isyarat tubuh dari gelisah. Menggeser kaki, mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang, serta menggerakkan kepala ke samping juga bisa menjadi tanda penipuan. Saat orang gugup dan berbohong, ada fluktuasi dalam sistem saraf otonom, SSP, mengatur fungsi tubuh. Fluktuasi dalam sistem saraf ini dapat mendorong orang untuk merasakan kesemutan atau gatal di tubuh mereka, yang mengakibatkan lebih banyak kegelisahan dan garukan. Orang-orang cenderung menampilkan perilaku berdandan, seperti memainkan rambut atau menyentuh leher saat sedang tidak jujur. Isyarat verbal. Pembohong membutuhkan waktu lebih lama untuk mulai menjawab pertanyaan daripada orang yang jujur. Tetapi ketika mereka punya waktu untuk merencanakan, pembohong sebenarnya memulai jawaban mereka lebih cepat daripada orang yang jujur. Jawaban pembohong terdengar lebih tidak sesuai dan ambivalen, struktur cerita mereka kurang logis, dan cerita mereka terdengar kurang masuk akal. Pembohong lebih cenderung mengulangi kata dan frasa. Tips mengidentifikasi kebohongan. Jika Anda curiga seseorang mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya, ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan yang dapat membantu membedakan fakta dari fiksi. Minta mereka untuk menceritakan kisah mereka secara terbalik. Karena deteksi kebohongan dapat dilihat sebagai proses pasif, orang berasumsi bahwa mengamati bahasa tubuh dan isyarat wajah calon pembohong dapat membantu seseorang mengenali tanda-tanda yang jelas. Tetapi dengan mengambil pendekatan yang lebih aktif dalam mengungkap kebohongan, seseorang dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan. Penelitian menunjukkan bahwa meminta calon pembohong untuk melaporkan kisah mereka dalam urutan terbalik, bukan secara kronologis, dapat meningkatkan akurasi pendeteksian kebohongan. Isyarat nonverbal dan verbal yang membedakan antara berbohong dan jujur dapat menjadi lebih jelas seiring dengan meningkatnya beban kognitif pembohong. Berbohong lebih melelahkan secara mental daripada kejujuran. Oleh karena itu, isyarat perilaku pembohong mungkin menjadi lebih jelas jika Anda menambahkan lebih banyak kompleksitas kognitif. Tidak hanya berbohong lebih menuntut secara kognitif, tetapi pembohong juga cenderung mengerahkan lebih banyak energi mental untuk memantau dan mengevaluasi tanggapan dan perilaku orang yang mereka bohongi, untuk menjual kebohongan mereka secara efektif. Pembohong peduli dengan kredibilitas dan memastikan bahwa orang lain pasti mempercayai cerita mereka. Oleh karena itu, semua ini membutuhkan banyak usaha, dan menambahkan tugas yang sulit, seperti menceritakan kisah mundur, akan mengungkap celah dalam cerita mereka, dan seseorang lebih mungkin mengetahui apakah mereka berbohong atau tidak. Dalam satu studi terkontrol, 80 tersangka palsu menggambarkan kebenaran atau berbohong tentang peristiwa yang dibuat-buat. Beberapa individu diminta untuk melaporkan kisah mereka dalam urutan kronologis, dan yang lain diminta untuk menceritakan kisah mereka dalam urutan terbalik. Peneliti menemukan bahwa wawancara urutan terbalik mengungkapkan lebih banyak isyarat perilaku yang menunjukkan penipuan. Percayai reaksi naluri. Secara keseluruhan, reaksi usus langsung seseorang mungkin lebih akurat daripada deteksi kebohongan secara sadar. Tetapi jika reaksi usus kita mungkin lebih akurat, mengapa manusia pada umumnya buruk dalam mengidentifikasi ketidakjujuran? Seringkali, respons sadar dapat mengganggu asosiasi otomatis kita. Alih-alih mengandalkan insting mereka, orang cenderung berfokus pada perilaku stereotip yang terkait dengan berbohong, gelisah, dan kurangnya kontak mata. Perilaku yang terlalu menekankan untuk memprediksi penipuan secara tidak dapat diandalkan membuatnya sulit untuk menemukan kebohongan. Kesimpulannya, meskipun tidak ada tanda universal dan pasti yang menunjukkan seseorang berbohong, ada 3 hal utama yang harus diterapkan untuk membantu mengenali kebohongan. 1. Buat garis dasar. 2. Menambah beban kognitif. 3. Percayalah pada insting Anda. Ingatlah bahwa semua tanda, perilaku,
dan indikator yang dikaitkan dengan penelitian dengan penipuan hanyalah petunjuk yang dapat mengungkapkan apakah seseorang berterus terang atau tidak. Jika Anda pernah mencoba menemukan kebohongan sebelumnya, lain kali, cobalah mengukur integritas cerita seseorang. Mungkin berhenti melihat tanda-tanda kebohongan stereotip dan pelajari cara menemukan perilaku yang lebih halus. Ini bisa memberi Anda bukti nyata. Dan, tentu saja, bila perlu, lakukan pendekatan yang lebih aktif dengan menambahkan tekanan dan membuat kebohongan lebih membebani mental dengan meminta orang tersebut menceritakan kisah tersebut dalam urutan terbalik. Akhirnya, dan yang terpenting, percayalah pada insting Anda. Terkadang Anda mungkin memiliki dorongan intuitif yang luar biasa yang memberitahu Anda rasa kejujuran vs ketidakjujuran. Belajarlah untuk mengindahkan intuisi ini, dan Anda mungkin akan menjadi pendeteksi kebohongan yang hebat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, like, comment, and subscribe channel Info Pengetahuan.